Saya akan sampaikan beberapa sebagai background dan nanti beberapa key aspek sebagai background. Pertama adalah exploration history-nya. Mungkin Mbak Evi minta tolong anunya di mute dulu ya. Oke, makasih Mbak Evi. Saya akan sampaikan coba beberapa background tentang exploration history. Dan nanti saya pengen bawa itu ke global supaya adik-adik semua juga melihat bagaimana kondisi global. Sebelum nanti kita mempunyai membicarakan beberapa key aspek yang berpengaruh di dalam sustainability eksplorasi di Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu ya Mas Jeff ya, yang kira-kira yang dihendaki topiknya ya. Betul Pak, sangat Oke. dihendaki. Oke. Namun demikian saya ingin tetap mengajak adik-adik semua berpikir teknis karena memang kita tetap wajib mempelajari non-teknis, tapi kita harus kuatkan fondasi kita sebagai geologis di dalam belajar teknis. Sehingga inilah nanti kita harapkan kita bisa diskusikan lebih jauh. Ini kondisi di Indonesia, beberapa deposit ya, dan emas dan tembaga. Dan kalau kita pakai threshold yang di atas 3 juta ons untuk emas dan 10 atau 5 juta ton untuk tembaga, kita mulai melihat bintang-bintang merah untuk tembaga dan bintang-bintang kuning untuk emas. Jadi artinya dari sekian ribu occurrence dan deposit yang ada di Indonesia, kita sudah bisa memulai memfilter yang kita bilang bahwa itu adalah world class gitu. Atau di dalam bahasa saya bisa company maker deposit. Dan kalau kita lihat kita di Sumatera kita punya Martabe yang lebih dari 8 juta ons resource-nya. Itu dulu Pak Dunan Madong Siregar terlibat di dalam discovery, sesuatu yang sangat membanggakan buat kita sesama geologis. Kemudian di Jawa kita juga punya Bongkor dan discovery baru di sebelah barat ada Kerta. Dulu Pak Sukmandaru di sana. Bongkor itu teman-teman dari aneka tambang. Kemudian di Kalimantan kita ada Kelian, ya, itu boleh dibilang salah satu deposit paling besar untuk emas di sana sekarang sudah mine out oleh Rio Tinto, 4,5 juta ons. Sedangkan di Sulawesi kita mulai banyak lihat bintang kuning dari mulai Pani yang kita tahu saat ini barusan rilis dari Merdeka Copper Gold lebih dari 6 juta ons. Kemudian di situ juga ada ke timur kita ada Duab, kemudian ada Mesel, ada Tukatindung yang memang lebih dari 3 juta ons. Apa yang mau saya bilang, kemudian kalau yang merah yang lebih dari 5 juta ton tembaga dan lebih dari 10 juta ons emas, 3 juta ons itu kurang lebih adalah 100 ton. Jadi kalau 10 juta ons kurang lebih adalah 300 ton emas. Sedangkan yang merah kita mulai bisa melihat deposit tembaga yang mengandung emas, 4 bintang yang ada di Isunda dan selebihnya ngumpul di Irian, dan ada satu potensial yang kemungkinan ada di North Sulawesi. Apa yang mau saya bilang bahwa hunting ground kita cukup prospek untuk world class deposit yang kita cari. Dan nanti kita bisa melihat bagaimana discovery rate daripada emas dan gold and copper di Indonesia. Dan kita juga tidak kalah kompleks, punya kompleksitas
dari mulai continental margin seperti yang di Sumatera itu juga termasuk continental margin maupun yang di Irian. Kemudian juga ada yang island arc seperti yang tipikal yang di Jawa maupun di Sulawesi. Sehingga kompleksitas kita di dalam tektonik cukup kompleks juga dibandingkan dengan kalau kita belajar tektonik yang global. Bahkan kita bisa belajar kenapa yang giant deposit ini terjadi pada satu segmen-segmen tertentu. Nah, inilah yang sesuatu hal yang sangat intriguing buat kita melihat bagaimana di Sunda kita punya Rurais yang memang stuck ketika ditunjamkan, sehingga itu menyebabkan underlying slab-nya itu adalah mengalami robek sehingga ada upwelling material dari mantle. Juga demikian, kenapa kok di Martabe terjadi pada posisi itu, karena memang di sana ada investigator fault zone yang memang diduga ada di bawah Toba atau Sumatera bagian utara yang menyebabkan juga satu mekanisme upwelling material dari mantle ke atas juga. Dan itu dipercaya beberapa orang seperti Dave Cook dan Steve Garwin atau yang lain-lain suatu tektonik setting yang unik yang memang kita bisa amati pada ketika kita melihat pada distrik atau regional scale. Sedangkan kalau kita jadikan suatu metalogeni, inilah kurang lebihnya metalogeni yang kita dapatkan dari mulai copper gold di utara di Sumatera, sebelah selatan gold silver dan base metal, kemudian di Jawa sebagian barat itu adalah gold silver dan plus minus base metal sampai akhirnya di East Java, East Sunda kita punya copper gold lagi. Dan sampai akhirnya di sebelah timur Sumbawa kita punya asosiasi gold dan base metal yang terjadi pada submarin gitu. Dan secara umum itulah metalogeni yang kita lihat. Saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana sebuah atau sebuah giant deposit atau beberapa giant deposit pada satu footprint yang sangat kecil gitu. Ini adalah foto yang saya ambil ketika di atas helikopter melihat Pulau Merah di sebelah kanan yang merupakan pulau yang cukup fenomenal karena ada teleskop sistem antara high sulfidation di Porphyry dan di sebelah kiri kita punya zone A high sulfidation deposit di Tumpang Pitu yang sekarang ditambang oleh PT Merdeka, dan di bawah itu 1 kilo dari situ kita dapatkan Porphyry deposit yang besar. Jadi kalau di atas ada sekitar 2 juta ons emas, di bawahnya ada 28 juta ons emas dan lebih dari hampir 10 juta ton tembaga. Jadi kita bisa melihat bagaimana footprint yang kecil ini kita bisa host beberapa world class deposit. Kita sudah tahu bagaimana delineasi resource di Tumpang Pitu sendiri yang tadi saya sampaikan sudah merupakan suatu world class deposit. Sedangkan kalau di Pulau Merah itu adalah suatu footprint economic porphyry yang terpisah yang mempunyai juga economic grade ya, baik itu tembaga maupun emas pada footprint yang kurang lebih 400 sampai 500 meter diameternya. Itulah yang kira-kira diameter sebuah porphyry deposit yang ekonomis.
Jadi kalau seperti di Batu Hijau, teman-teman yang pernah ke Batu Hijau bisa melihat bagaimana economic deposit itu footprint-nya cukup kecil. Jadi cuma 400 sampai 500 meter aja diameternya pada satu grid cell 0,5%. Jadi itulah kurang lebih yang kita lihat juga di Pulau Merah. Dan di sebelah barat juga Pulau Merah ada satu kecil juga, agak di tengah laut, itu juga ada terpisah, separate, terpisah. Sehingga saya bisa melihat ini suatu distrik yang betul-betul well endowed, artinya kita bisa membayangkan kayak distriknya Escondida kalau di Chile. Escondida ketika saya belajar di sana itu Escondida Norte itu belum ditemukan. Jadi kita masih belajar pada Escondida. Kemudian di sebelah utaranya itu ada Saldivar. Kira-kira 4-5 kilo dari situ. Namun di tengah itu ternyata ada Escondida Norte begitu. Dan itulah footprint world class deposit. Kita tahu sekarang adalah Escondida itu merupakan ATM-nya BHP dan itu terjadi pada suatu footprint yang kecil. Inilah yang teman-teman perlu aware ketika melakukan eksplorasi di suatu distrik. Kalau ketemu sub-economic deposit, seperti halnya nanti ada Chandrian itu, atau Kata ya yang ada di Tumbang Pitu, jangan menyerah karena porphyry deposit terjadi di cluster. Jadi kalau kita ketemu yang sub-economic, kita perlu pahami dan kita perlu pelajari bagaimana chance kita mendapatkan economic deposit dalam sebuah distrik. Jadi itulah satu pelajaran sangat berharga dan kita tahu bahwa penemuan Tumbang Pitu porphyry itu lebih dari 15 tahun. Jadi artinya daerah ini sudah dieksplorasi terlebih dahulu di awal tahun 90 bahkan akhir tahun 80-an. Dan namun giant porphyry depositnya sendiri baru ditemukan di tahun 2009-2010. Jadi ketika kebetulan pada waktu itu saya sebagai GM di sana, dan itulah pertama kali kita mengeluarkan maiden resource kita untuk yang di Tumbang Pitu. Jadi satu message yang bisa kita petik dari sini. Dan kita tahu semua bahwa kalau kita berbicara mengenai segmen daripada East Sunda Arc, kita mendapatkan suatu endowment yang luar biasa. Jadi kita bicara ada 4 bintang di sini, ada di barat kita ada Tumbang Pitu, kemudian ada Batu Hijau, ada Elang, dan discovery yang terbaru ada di Onto begitu, yang luar biasa. Dan nanti kita bisa lihat ketika kita melihat exploration history, bagaimana negara kita selalu deliver world class dalam kurun setiap 10 tahun. Ini yang mau saya sampaikan, discovery yang terbaru yang saat ini Jeffrey Halim kerja di sana, ada pejuang-pejuang kita yang di sana yang perlu kita berikan kredit, yang suatu penemuan yang luar biasa. One of the largest undeveloped porphyry system in the world ini ada di Onto. Jadi discovery hole-nya sendiri terjadi di tahun 2013. Kita bisa lihat di sini ya. Sedangkan di sebelah timurnya ada Humpalio East ini. Dan kita tahu bahwa ini semua adalah blind target. Jadi kita bicara mengenai lithocap 8 sampai 10 km dan penemuan Onto ini adalah satu penemuan yang fenomenal. Bagaimana sebuah tim yang sangat persisten dari katakanlah 15 tahun yang lalu melakukan eksplorasi tahun demi tahun, yang tadi saya cerita bagaimana menemukan sub-economic porphyry deposit kayak seperti Humpalio dan Humpalio East, dan akhirnya Onto ditemukan di tahun 2013 oleh hole
VHD 34 dan resource-nya pertama kali di-announce di tahun 2020 ya di dalam papernya David Burrows pada waktu itu. Dan kita bisa melihat total potensial resource dan exploration target hampir 4 billion di grade cover yang cukup tinggi. Jadi kita bicara 30 juta ton tembaga dan hampir 50 juta ons emas. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan inilah pelajaran yang bisa kita petik bahwa semakin lama target kita adalah semakin ngumpet. Jadi semakin sembunyi. Ini bisa 200, bisa sampai dengan 400 meter di bawah permukaan saat ini. Dan ini merupakan blind target. Ada beberapa geological features yang sangat menarik di Onto, dan saya pikir teman-teman di Onto yang lebih paham mengenai geologi sana. Cuma ini beberapa aspek yang saya ambil fotonya. Pertama adalah yang sebelah kiri adalah sea vein, chalcocite vein yang tersulfidize, akhirnya dia terkonversi menjadi pirit, dan sebagian masih banyak di chalcopirit menjadi copper, dan itulah intek daripada porfiri yang masih preserve, yang bisa kita lihat di situ. Sementara di sebelah kanan kita bisa melihat beberapa vein chalcopirit yang sudah teroverbrain oleh cuvellite, dan di sebelah kanan lagi kita punya gusanotekstur yang menunjukkan transisi antara HSE dan porfiri. Kalau kita lihat sejarah eksplorasi di Indonesia, walaupun satu rentang panjang yang kita lihat ini dari tahun 1800 atau abad 19 sampai tahun 2020, namun yang perlu kita catat adalah modern exploration history di Indonesia itu cuma dimulai tahun 80-an. Jadi pada waktu itu setelah Pak Harto menjadi presiden, kita tahu bahwa Pak Harto memang menggerakkan investasi di sana. Sehingga discovery record yang kita lihat barbar yang tinggi itu adalah sebagai hasil daripada modern eksplorasi ketika Undang-Undang Nomor 11 dan Undang-Undang tentang tambang itu digulirkan di tahun 67. Sehingga setelah itu banyak investor asing yang melakukan eksplorasi. Seperti kita tahu pada tahun 70-an Freeport ada di Papua, kemudian BSP ada di Bangka Belitung, kemudian juga ada Inco ada di Sulawesi Selatan, di Sorowako. Itulah awal-awal eksplorasi modern kita dimulai, dan itu mencapai puncaknya di tahun 90-an sampai kira-kira awal tahun 2000. Itulah betul-betul masa kejayaan modern eksplorasi kita. Dan kita bisa lihat mempunyai hubungan yang direct, yang lurus dengan discovery yang kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat number daripada discovery, kita bisa lihat barnya di sini sampai mendekati 30, tahun 80 sampai 89 itu lebih dari 30, dan kita berbicara beberapa komoditi, namun akhirnya drop di tahun 2010, 2020. Dan saat ini semakin drop lagi karena memang systematic modern exploration di negara kita itu memang boleh dibilang sekarang ini agak loyo. Nah, itulah yang message yang mungkin bisa saya sampaikan. Sustainability daripada eksplorasi emas sama tembaga di kita itu boleh ditimbang at risk gitu. Karena semakin sedikit orang yang
banyak melakukan eksplorasi. Sehingga nanti akan coba saya touch di dalam legal aspek, sehingga pemerintah mencoba untuk mengembalikan kembali nih, ayo eksplorasi gerak lagi itu, dengan cara memasukkan satu item atau exploration fund di dalam undang-undang atau di dalam PP itu. Jadi 1% daripada revenue harus di-spend untuk eksplorasi. Itulah kewajiban yang harus diemban untuk para penambang-penambang yang ada di Indonesia. Dan kita bisa tahu bagaimana proporsi discovery-nya antara emas dan tembaga dan batu bara maupun komoditi lain, kita bisa lihat dari warna yang ada di sini. Kalau kita lihat bagaimana market kapitalisasi daripada para penambang-penambang itu di Indonesian stock market, itu kita punya sekitar 35 sampai 37. Jadi memang setelah tahun 2020 itu ada beberapa yang masuk lagi IPO, termasuk juga PT Aman ya, Aman Mineral itu. Jadi saat ini mungkin lebih dari 35, jadi 37 atau 38 mining companies yang ada di stock market. Ini adalah suatu metrik yang kita bisa lihat bagaimana keaktifan daripada mining companies di Indonesia dan valuasi daripada perusahaan tambang di Indonesia. Jadi kalau kita lihat market kapitalisasi itu adalah 300 triliun atau 306 triliun. Jadi masih sangat kecil dibandingkan dengan global, nanti kita bandingkan dengan misalkan dengan Kanada, atau dibandingkan dengan potensi mineral wealth yang ada di Indonesia. Masih sangat kecil karena 300 triliun itu masih sekitar 21 billion US dollar. Jadi masih sangat kecil. Sedangkan kita tahu seperti Newmont market cap-nya sendiri itu bisa 50, bisa 60 billion US dollar. Itu ada di Toronto, Newmont ada di Toronto. Sedangkan BHP di Australia maupun di London itu market cap-nya bisa 200 billion sendiri. Jadi artinya kalau kita bandingkan dengan tadi kita lihat world class deposit yang ada di kita, valuasi atau keaktifan daripada penambang-penambang kita yang di dalam bursa kita masih belum optimal. Inilah satu tantangan tersendiri bagaimana kedepannya kita perlu mendapatkan suatu access funding untuk pertambangan di Indonesia. Karena memang nature daripada global mining company itu fundingnya itu dari publik, gitu. Jadi kalau kita lihat di TSX Toronto Stock Exchange ataupun di US New York ataupun di London yang paling awal dulu atau di ASX di Australia itu 80% daripada capital yang dibutuhkan oleh penambang itu adalah dari publik. Yang paling efektif adalah dari stock market begitu. Bisa dari bank, bisa dari private funding, tetapi media atau fasilitas dari stock market itulah yang paling utama. Makanya kenapa kok nanti kita bandingkan yang ada di Toronto itu sedemikian giatnya perusahaan tambang itu. Inilah yang kurang lebih bisa kita bandingkan bagaimana stock market di Toronto maupun Vancouver. Jadi di sana ada dua stock market, satu yang utama adalah di Toronto, yang kemudian yang kecil itu ada pintunya lain adalah di Vancouver. Dan kita bicara mengenai ribuan mining companies, jadi 1.143 mining companies yang ada di Toronto Stock Exchange. Dan mereka melakukan eksplorasi global saat ini, tidak hanya di Kanada atau di North Amerika, mereka juga di South America, ada di Afrika, dan ada di Mongolia maupun di China. Saat ini South Africa masih tetap menjadi satu tujuan utama, terutama negara-negara kayak Ecuador,
karena memang ada discovery baru yang nanti bisa saya sampaikan tentang Alpala yang ada di Ekuador. Dan kita bisa lihat dot-dot itu perusahaan-perusahaan Kanada itu nggak banyak yang ada di Indonesia. Memang masih ada beberapa gelintir, namun tidak banyak. Pada waktu tahun 90 itu boleh dibilang ratusan perusahaan ini ada di Indonesia. Baik itu dari Kanada maupun dari Australia atau dari US itu melakukan eksplorasi. Namun saat ini kita bisa lihat, kita bisa dihitung dengan jari. Sekarang kita bandingkan bagaimana market cap tadi yang di Indonesia cuma 21 billion, kita bisa melihat di sini 400 billion US dollar di sini di Canadian stock market. Dan kita bagaimana bisa melihat 5 tahun terakhir mereka berhasil mendapatkan 44 billion dolar Kanada dari stock market di dalam mengembangkan tambang yang mereka temukan gitu. Jadi kita bisa melihat inilah foto daripada dinamika di kancah global bagaimana perusahaan tambang melakukan eksplorasi. Dan kita tahu bahwa kenapa TSX merupakan barometer karena hampir 50% miners itu dari Kanada. Jadi kita bisa melihat, makanya kalau di TSX ini banyak perusahaan-perusahaan besar di sini. Newmont ada di sini, Barrick juga ada di sini, ada New Gold, ada beberapa, kemudian kayak Ivanhoe yang dulu mempunyai Oyu Tolgoi itu juga ada di sini. Jadi inilah barometer pertambangan global yang kita lihat. Sebenarnya apa sih hunting ground kita? Inilah kurang lebih gambaran mengenai hunting ground yang kita cari di dunia. Jadi kita bisa melihat ada bola-bola besar yang ada di sebelah selatan ini, lebih dari 50 juta ons emas. Ini ada di South Africa, ini adalah Witwatersrand deposit. Kemudian di sini juga ada di South America, ini adalah di Los Pambres. Kemudian ada lagi di Australia, dot yang besar itu ada di Olympic Dam, lebih dari 50 juta ons. Sedangkan di Indonesia kita bisa melihat dari Grasberg. Grasberg sendiri lebih dari 50 juta ons, jadi bahkan 150-an lebih juta ons. Nah, inilah hunting ground yang kita bisa lihat, dan kalau kita lihat deposit type-nya, ini dari mulai shallow crustal level, kita dealing dengan oxidized magmatic system. Kemudian kalau kita ke bawah mendekati 5 kilo, kita melihat reduced intrusion system. Di situ ada beberapa IOCG ya, deposit, dan sampai akhirnya kita ke bawah, yang paling bawah adalah produk daripada orogenic. Nah, kurang lebihnya inilah tectonic setting atau crustal level deposit type yang ada di situ, sehingga kita punya 3 besar deposit clan namanya. Yang pertama adalah yang magmatic yang kita banyak cari di Indonesia. Yang kedua adalah reduced system. Yang ketiga adalah orogenic. Nah, inilah kurang lebih yang ada di dunia yang kita cari. Semakin kita pintar mencari yang paling sembunyi, misalkan di orogenic ini, semakin kita banyak ilmunya, karena memang inilah salah satu deposit yang paling susah. Namun kita bisa lihat bagaimana nanti source daripada tembaga. Inilah di dunia yang kita bisa melihat hunting ground kita yang ada di dunia tentang copper deposit. Kita dealing dengan porphyry, stratiform sama IOCG. Porphyry kita semua sudah tahu, contohnya seperti yang di Grasberg, di Batu Hijau, di Elang, Bangpitu, di Onto. Sedangkan di IOCG kita lihat di Olympic Dam yang ada di Southern Australia. Kemudian yang lain adalah sedimen phosphate. Kita banyak eksplorasi di
Central African Belt. Jadi di sana ada di Kongo, di Zaire, itu Katanga di sana. Ini ada beberapa distrik yang kaya akan stratiform copper deposit. Namun demikian kalau kita statistikan, itu boleh dibilang porfiri masih merupakan dominan kontributor untuk tembaga. Jadi masih di atas 60% atau 65%. Inilah yang memang kita copper ground yang kita lihat, sehingga kalau adik-adik semua mempunyai pemahaman yang cukup, bekal yang cukup, adik-adik bisa bekerja di mana saja. Jadi kalau boleh saya cerita, profil dari geoscientist di negara maju sekarang adalah turun jauh. Jadi kalau kita bicara US, Kanada, Australia, itu tidak banyak yang mengambil geologi. Sehingga inilah kesempatan bagi kita. Sekarang kita ada 35 prodi yang mengajarkan geologi. Dan itu adalah tantangan kita bersama bagaimana kita bisa berkompetisi di dunia global. Gitu. Kalau kita lihat tren eksplorasi expenditure itu naik. Ya, kita bisa lihat grafik expenditure dari tahun 80-an di grafik garis yang merah ini. Dan discovery-nya itu adalah di bar itu. Jadi kita bisa melihat ada suatu lag time begitu kita bisa sebelum tahun 90-an deposit exploration budget itu kita naikkan, kemudian kita dapatkan satu tren discovery yang menaik juga. Kemudian turun, kemudian naik. Akhirnya kita mendapatkan tren juga yang naik gitu. Sampai akhirnya di tahun sekitar tahun 2005, mendekati 2010, kita trennya naik, tetapi tren budget naik, tetapi tren discovery itu turun begitu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana sekarang kita dunia mulai kesulitan untuk menemukan deposit-deposit baru. Kita bisa name it, itu apakah tembaga, apakah nikel, apakah emas, apakah rare earth, sehingga sekarang negara-negara itu beramai-ramai berbicara mengenai critical mineral. Critical mineral itu adalah satu mineral, satu komoditi yang memang strategis dibutuhkan di dalam negeri itu, tetapi suplainya itu yang susah. Inilah sekarang yang menjadi isu besar negara-negara maju, terutama negara-negara maju yang memang memerlukan metal yang lebih. Sehingga kita bisa melihat discovery cost, karena semakin susah, discovery cost untuk emas itu naik. Jadi saat ini kita bisa melihat tahun 2022 diproyeksikan discovery cost emas itu $45 per ons. Yang tadinya itu tahun 2020 itu $35 per ons. Dan kalau kita melihat per dekade, average itu naik dari mulai $15 per ons di tahun 80-an, menjadi 18 di tahun 90-an, di tahun 2000-an menjadi 27, dan di tahun 2010 sampai sekarang itu trennya $61 per ons. Sehingga tidak heran kalau memang discovery cost itu naik, karena memang semakin susah kita cari, walaupun kita ngebor banyak, belum tentu kita ketemu gitu. Selain demikian, itu juga discovery, depth daripada discovery semakin dalam juga. Kita bisa melihat di sebelah kanan ini, di sebelah kiri adalah distribusi budget untuk negara-negara itu, dan di sebelah kanan adalah bahwa menemukan deposit sekarang itu adalah semakin dalam. Makanya kita melihat tumpang Beto itu juga di bawah permukaan porfirinya, 100 sampai 200 meter gitu. Kurang lebihnya ada di level 0 porfirinya, seperti di Pulau Merah. Di Onto juga demikian, di Brambang juga demikian. Di Alpala yang nanti saya bisa ceritakan discovery baru juga demikian. Sementara kalau kita lihat eksplorasi di dalam negeri, kita semakin menurun dibandingkan dengan global. Saat ini level exploration expenditure kita di level 100 sampai 200 juta US dollar. Itu cuma 1% daripada global exploration expenditure gitu.
Jadi kalau Global Exploration Expenditure kita bicara mengenai 15 billion, bahkan sampai pernah 40 billion untuk eksplorasi saja. Jadi bandingkan antara budget global yang ada dibandingkan dengan national wealth kita yang kita bisa deliver apa namanya world class deposit gitu. Jadi inilah yang fenomena sekarang ini yang kami bisa amati, terjadi satu penurunan expenditure eksplorasi. Sebagai satu contoh lagi adalah a company maker deposit yang ada di Alpala atau Cascabel Copper Deposit yang ada di Ecuador, yang baru saja maksud saya 5-6 tahun lalu ditemukan oleh Solomon Gold, dan pada waktu itu tim yang sama yang dulu bekerja dengan saya, namanya Malcolm Norris dan Bruce Proklat, dan kami dulu yang sama-sama menemukan di Tumpang Pitu, dan mereka bisa menemukan juga di Ecuador, dan kita bisa melihat market cap mereka itu langsung hampir 1 billion untuk sebuah junior company yang belum produksi. Itu suatu yang luar biasa. Jadi inilah salah satu bagaimana sebuah company aja belum sebuah deposit yang giant yang belum ditambang aja sudah membuat perusahaannya hampir 1 billion market cap-nya. Sehingga kita bisa lihat pergerakan saham itu sangat spektakuler yang ada di TSP. Sekarang dengan adanya eksplorasi yang lesu, pemerintah mencoba untuk membuat suatu insentif kebijakan yang mencoba untuk menggerakkan eksplorasi lagi. Seperti halnya kita tahu semua bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu kemudian diamandemen di tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 3, dan sejumlah kebijakan di situ mencoba dibuat untuk menggalakkan eksplorasi kembali. Salah satunya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, ada kewajiban 1% dari revenue yang harus digunakan untuk eksplorasi. Kepastian hukum yang lebih mencoba diadres di undang-undang yang baru ini. Kita semua tahu bahwa potensinya di Indonesia memang luar biasa, sehingga pemerintah sadar bahwa ini perlu digerakkan kembali seperti halnya di tahun-tahun 90-an dan tahun 2000. Banyak substansi yang policy yang di dalam undang-undang maupun peraturannya, namun ada beberapa yang peraturannya ataupun implementasinya masih kita tunggu sampai saat ini. Lamanya daripada PP dan Permen ini juga yang secara tidak langsung juga menyebabkan eksplorasi itu masih belum berjalan seperti yang kita harapkan. Hal lain yang bisa saya sampaikan, hilirisasi yang menjadi amanat undang-undang juga dijalankan pemerintah dengan baik. Dan kita bisa melihat bagaimana ini adalah working very well untuk komoditi nikel. Sehingga kita bisa melakukan konservasi mineral, kita bisa melakukan circular economy, dan kita bisa menciptakan nilai tambah dari downstream mining policy ini, terutama di nikel. Namun di tembaga, boleh dibilang ini yang salah satu hal yang cukup menakutkan orang untuk melakukan eksplorasi tembaga. Karena kalau ketemu deposit baru, ada kewajiban harus membuat smelter. Atau harus katakanlah berasosiasi dengan pengusaha lain untuk membuat smelter atau bekerja sama dengan smelter. Ini satu hal yang bagi sebuah
perusahaan company atau explorer seperti yang tadi kita ceritakan di kancah global di Kanada itu tidak lazim dihadapi oleh mereka. Inilah yang juga menjadi suatu tantangan buat kita bagaimana kita bisa meyakinkan para investor itu bisa kembali eksplorasi di Indonesia. Hal lain yang cukup menantang saat ini adalah bagaimana new paradigm daripada mining industry itu terjadi. Kita semua sudah mendengar bagaimana gencarnya green revolution atau green economy, dari mulai brown economy menjadi green economy yang otomatis akan mencoba menurunkan carbon footprint yang kita produksi. Mau nggak mau ini akan membawa konsekuensi orang berpindah ke electric vehicle, orang berpindah tentang energy storage, yang mau nggak mau akan juga membawa beban untuk pertambangan juga. Semakin kita menuju green, semakin banyak barang tambang yang akan kita tambang. Semakin banyak elemen tambang yang kita cari, termasuk rare earth elemen yang sekarang ini menjadi rebutan. Sehingga tidak hanya masalah green revolution, timbul juga masalah circular economy, masalah juga yang paling hot adalah critical raw material. Ini yang semua negara mencoba untuk mengamankan suplai material untuk industri dalam negeri mereka di dalam untuk mensustain tingkat kehidupan mereka. Kita tahu Amerika nikel saja, zinc aja dimasukkan dalam critical mineral. Baru saja minggu yang lalu US juga sama. USGS mempertimbangkan copper sebagai critical mineral. Jadi kita bisa tahu bagaimana sebuah negara seperti US saja ketakutan bagaimana mereka kekurangan akan mineral-mineral atau komoditi itu di dalam mensupport industri maupun kehidupan mereka. Ini adalah bagaimana mengingatkan kembali bagaimana mineral well kita yang sedemikian hebat, dan saat ini orang tadi saya sampaikan gencar mengenai bagaimana berburu mengenai komoditi tambang. Ini seperti halnya pada waktu abad 15, kalau kita masih ingat, orang berebut rempah-rempah. Jadi ada suatu kebijakan pemerintah yang sangat tepat. Jadi raw material itu tetap di sini, membawa satu nilai tambah yang di sini. Namun ada satu hal yang menjadi PR bersama, bahwa eksplorasi harus tetap jalan. Eksplorasi emas, tembaga, dan lain-lainnya harus tetap jalan. Sehingga inilah kurang lebihnya yang kita hadapin saat ini, terjadi perburuan rempah-rempah. Jadi rempah-rempahnya dulu, kalau dulu adalah ada pala, ada cengkeh, gitu, ada lada, ada merica, gitu kan, ada tembakau pada waktu itu yang menjadi barang-barang mewah untuk kehidupan orang-orang Eropa. Sekarang adalah komoditi barang tambang itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Jeffrey. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak, atas pemaparan materi yang Bapak berikan ke kita ini. Sangat banyak suatu hal yang baru bahkan untuk diri saya, dan saya yakin teman-teman, rekan-rekan, dan para expert lainnya pasti ada insight dari Pak Adi Mariono terkait policy dan kondisi status Indonesia dan juga dunia terkait eksplorasi emas, copper, atau bahkan juga nikel dan batu bara. Kira-kira begitu ya Pak Adi. Untuk sekarang ini, kalau misalnya ada pertanyaan nih, pasti ada pertanyaan. Dan Silakan. Ya. Bagi rekan-rekan, teman-teman, para expert, boleh Pak, silakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan.
Ini sangat ditunggu ini pertanyaan. Jujur saya juga sebenarnya ada pertanyaan, tapi saya ingin izinkan kalau misalnya sementara ini belum, saya boleh bertanya dulu Pak sama Pak Adi. Oh, silakan Mas ya. Pertanyaan saya sih ini Pak, sebagai apa early to middle career geologist ya Pak. Eh, Ya, dalam eksplorasi ini kira-kira sih apa sih yang bisa dikembangkan oleh geologis Indonesia ataupun miners Indonesia untuk range dari early sampai expert pun untuk mengembangkan eksplorasi di Indonesia. Karena kan Bapak tadi jelaskan bahwa semakin sini itu semakin sulit. Porfiri semakin bisa dicari, tapi jadi semakin sulit kita ngebor banyak, proses semakin besar. Sebenarnya sih apa yang bisa dikembangkan, Pak, secara teknis ataupun hal lainnya, faktor X, untuk mengembangkan eksplorasi Indonesia. Kira-kira begitu, Pak. oke. Baik Mas Jeffrey. Eh, saya pikir ini terkait dengan ini ya Mas ya, karir karirnya atau terkait dengan eksplorasinya Mas? Eksplorasinya yang dilakukan oleh geologis dan Oke, ya ya. lain. Saya pikir saya akan pertama kali saya akan tetap eh, bilang bahwa kita kuatin fondasi geologi kita. Jadi saya cukup lama berinteraksi dengan bapak-bapak itu ya, yang di global itu. Bahkan yang di top management, artinya saya cukup dekat dulu dengan namanya Pak Oliver Warren, dulu eksekutif Vice President untuk BHP Worldwide. Nanti kalau di Google Oliver Warren itu salah satu legenda kita. Ya, saya cukup dekat dengan beliau. Juga ada Yugo Damet, nanti yang namanya dijadikan nama di Oyu Tokoi. Dan ada beberapa lain, termasuk juga ada Brian Levett, ya, ada John Carlyle, ada itu. Rata-rata mereka mempunyai strong geological background. Jadi artinya mereka sangat kuat geologinya. Jadi baik kita melakukan eksplorasi maupun kita berkarir, itu satu hal yang perlu kita pastikan adalah geologinya yang kuat, betul. Bahkan bapak-bapak itu seperti yang kita tahu, bahkan hampir menciptakan teori. Jadi kalau kita belajar tentang magmatic belt kan nggak lepas dari Carlyle sama Mitchell kan. Nah, itulah bapak-bapak itu. Nah, itulah satu hal yang sebagai fondasi yang kuat kita sebagai geologis di dalam melakukan eksplorasi, karena fundamentalnya di situ. Ketika kita dealing dengan data geophysics, data geocams, data-data lain, remote sensing, kita dealing dengan spatial data. Artinya spatial data itu ada sebab akibat, ada aksi, ada reaksi, ada respon, ada sumbernya. Sehingga kalau kita paham tentang sumber, tentang bagaimana basic geologinya, itu akan membantu kita di dalam interpretasi image atau data itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir kita perlu keep up dengan update sains maupun teknologi yang ada. Nah, jadi kalau adik-adik mempunyai kesempatan untuk, apalagi kalau S2, misalkan di Coats, kemudian atau di James Cook, ataupun di UWA, ataupun di Arizona, atau di Queens, atau di UBC, mereka sudah cukup update tentang the art of exploration, gitu, state of the art exploration. Artinya sudah yang brand new teknologi, brand new science yang mereka ini. Jadi kalau kita lihat misalkan kita ikutin proyek-proyek Coats Tasmania, itu mereka punya namanya proyek Amira. Jadi masing-masing mempunyai satu nama tergantung daripada number, tergantung daripada objek yang mereka teliti. Jadi kita tahu bahwa lithocap itu adalah ilmu yang keluar dari teori yang keluar dari Coats.
gitu. Kemudian ada green rock, itu mereka juga mempelajari seperti itu. Dan bagaimana tentang spektral, itu kritikalnya bagaimana kita melihat data spektral, itu juga hasil riset-riset mereka begitu. Jadi kita harus keep up dengan satu latest development, sebisa mungkin menjadi member SEG, karena disitulah yang paling akhir, yang paling mutakhir, dan dewa-dewanya yang dari situ. Dan saya pikir kita akan banyak mendapatkan manfaat dari situ. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Mas Jeff. Saat ini kita tahu bahwa semakin susah, deposit semakin sembunyi, semakin dalam, dan wajahnya itu aja obscure, artinya dia tidak menampakkan wajah yang sebenarnya. Misalkan kayak di overprinting system itu dia tidak nampak. Baru ketika kita masuk lebih ke dalam kita nampak ya. Kepiawaian kita di dalam melihat itulah yang perlu kita kuatkan supaya kita bisa menemukan yang kita cari. Mungkin demikian, Jeff. Terima kasih Pak Adi. Jadi kalau saya summary-kan juga, pertama adalah kita kuatkan geologinya, membaca referensi, dan kita mencoba apply terhadap deposit yang sekarang ada di Indonesia ya. Dan kedua adalah mempelajari lebih terkait teknologi apa yang bisa diimplementasi untuk eksplorasi agar interpretasinya lebih semakin akurat. Kira-kira begitu ya Pak? Siap ya. Oke, sebelumnya untuk informasi juga ada Mas Reja dari Mentora sudah ada di meeting chat, itu bisa diberikan feedback juga terkait webinar ini, tinggal klik aja linknya dan untuk mengisi di akhir. Sekarang sebelum lanjut yang kedua, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan untuk tulis di kolom chat atau langsung raise hand, saya akan respon dan akan memberikan kesempatan untuk bertanya ke Pak Adi. Sekarang sudah angkat tangan nih Pak, Bu Melani. Bu Melani Sukanda, silakan Bu untuk buka mic. Ya, selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mbak Melani. Ya, Pak, saya ada sedikit pertanyaan, mungkin sedikit out of the box, namun masih berkaitan dengan pembahasan sustainability ini. Jadi, beberapa hari yang lalu juga saya sempat mengikuti suatu seminar yang juga membahas tentang sustainability di mining, dan di situ saya mendapatkan satu statement yang baik, dalam arti cukup membuka wawasan saya, yaitu di situ dikatakan bahwa sejak tahun 2005 hingga saat ini kurang lebih hanya ada 2-3 ore deposits yang berhasil ditemukan dan sampai di tahap tambang. Sedangkan dari penelitian untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari hingga beberapa tahun ke depan itu baiknya kita menemukan 7 deposit tiap tahunnya. Namun dengan kenyataan yang memang trend discoveries ini cukup sangat rendah dan kemungkinan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan manusia di dunia ini di tahun-tahun ke depan, itu kan akan menjadi suatu problema gitu ya, berkaitan dengan pemenuhan di kebutuhan kita. Nah, pertanyaan saya tentu yang tadi sudah dibahas itu kita sebagai geologis perlu melakukan berbagai cara untuk bisa menemukan discoveries dengan teknologi, teknik-teknik, metode yang baru. Namun jika anggap 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan kebutuhan itu tetap tidak terpenuhi, namun seperti yang kita tahu bahwa dunia ini semakin digital, semuanya sekarang serba teknologi dan membutuhkan mineral-mineral atau critical mineral yang lebih banyak lagi tapi tidak dapat terpenuhi, apakah trennya itu possible untuk ke arah bukan lagi mencari mineral yang ada di dunia ini, tapi lebih ke yang dibuat manusia gitu Pak, untuk
bisa menggantikan peran-peran mineral ini. Kalau opini dari Pak Adi bagaimana, Pak? Seperti itu, terima kasih. Mas Cep langsung atau satu-satu ya? Boleh Pak, langsung untuk Bu Melani dulu, nanti baru selanjutnya. Oke. Mbak Melani, terima kasih. Ini memang satu pertanyaan yang bagus dan sangat menarik buat kita semua, karena ini sebenarnya adalah challenge human being secara umum ya. Itu bagus sekali itu pertanyaannya itu, dan concern Mbak Melani itu. Fenomena yang ada memang kalau kita melihat semua komoditi, termasuk tembaga, itu shortage. Jadi artinya supply dan demand itu nggak imbang. Makanya kita juga nggak habis pikir. US saja memasukkan tembaga dan nikel di dalam shortage gitu. Padahal US itu kan gudangnya tembaga. Kalau portfolio besar itu kan di sana, ada Bingham, ada Morenci, ada di Utah, ada apa namanya, di Tucson, banyak itu sekali yang ada di sana. Jadi boleh dibilang US itu gudangnya tembaga, tapi mereka memasukkan tembaga di dalam critical mineral. Artinya mereka mempunyai satu proyeksi yang memang bisa shortage gitu. Demikian untuk yang lain-lainnya juga. Selain fenomena itu, untuk membuat sebuah tambang itu luar biasa susahnya Mbak Melani sekarang ini. Dulu relatif lebih gampang dibandingkan sekarang. Sekarang kan boleh dibilang masing-masing kita sangat aware tentang ESG ya, tentang environment, tentang safety, tentang social license. Itu bahkan orang umum pun sudah mulai aware. Sehingga perusahaan tidak bisa main-main ketika membuat tambang. Sehingga bahkan cari funding pun susah juga. Karena funding sekarang kalau kita misalkan dari bank atau dari itu harus memenuhi equatorial principle. Artinya dia harus memenuhi aspek-aspek ESG yang sekarang ini memang mencoba gencar dipraktekkan di dalam dunia pertambangan. Jadi fenomenanya tidak hanya shortage tapi juga semakin susah. Lalu bagaimana ke depannya? Ke depannya saya pikir saya pikir kita perlu lebih kreatif di dalam melakukan circular economy yang tadi saya sampaikan. Di Indonesia 2 tahun yang lalu itu yang namanya limonite sama low grade saprolite itu jadi waste. Ya, itu jadi waste, Mbak. Saya nggak tahu berapa ratus juta ton yang sudah terbuang campur dengan yang lain-lain. Akhirnya tidak bisa kita recover. Kalau kita bisa recover, alhamdulillah. Saya nggak yakin itu bisa direcover. Karena memang praktek pada waktu itu low grade saprolite, limonite itu bagian daripada overburden. Dengan adanya HPAL yang dibangun tahun 2 tahun yang lalu mulai beroperasi, ini sekarang limonite ini adalah kita bisa pakai, kita bisa pergunakan, kita bisa mendapatkan nilai tambah dari situ. Sehingga inilah yang harus didorong oleh pemerintah. Jadi kebetulan saya terlibat di dalam tim pemerintah dalam menghadapi tuntutan Uni Eropa tentang nikel, tentang ekspor ban itu. Inilah yang perlu kita dorong bagaimana limonite ini kita tambang dan low grade saprolite. Tidak hanya limonite, low grade saprolite juga kita harus konservasikan, kita harus tambang, kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan orang banyak. Inilah salah satu contoh daripada circular economy di tambang.
ditambang, Mbak Melani. Kita perlu mendorong ini lebih banyak lagi. Kita perlu mendorong bagaimana cut off grade itu lebih diturunkan. Nah, inilah yang pemerintah perlu atur, bagaimana seorang bisnismen di satu sisi harus kita juga jaga dengan konservasi mineralnya di sisi lain. Inilah yang pemerintah juga harus bijak di dalam memanage itu. Karena kalau seorang bisnismen pasti pengen cuan secuan-cuannya, modalnya balik gitu. Artinya apa? Cut off-nya tinggi, jadi grade-grade tinggi yang akan diproses begitu. Namun di sisi lain, konsekuensi dari itu adalah grade-grade rendah akan masuk di dalam waste ataupun stockpile. Nah, inilah yang harus kita manage. Nah, sehingga yang kedua, Mbak Melani, selain circular economy, di dalam industri tambang kita perlu juga melakukan konservasi resource dengan baik gitu. Karena memang at the end of the day ini adalah non-renewable. Artinya memang kita tidak bisa bikin gitu. Itulah ya. Yang inisiatif lain saya pikir urban mining itu juga perlu sehingga kita bisa recover kembali, Mbak, metal-metal yang sudah tidak kita pakai di dalam barang-barang yang tidak kita pakai. Jadi seperti untuk recover kembali beberapa metal yang ada di komputer lama ataupun instrumen-instrumen lama. Ini urban mining yang juga digalakkan. Yang lain lagi kita tahu, Mbak Melani, Tesla mencoba untuk membuat suatu alternatif substitut daripada nikel. Jadi kalau kita lihat baterai sekarang adalah kita utamanya adalah MNC. Jadi ada manganis, ada nikel, ada kobalt. Atau nikelnya itu 80%, yang lain-lain itu 10% gitu. Nah, sekarang beberapa orang mencoba untuk mencari alternatif atau substitut. Contohnya adalah tadi Tesla mencoba untuk mengganti dengan iron misalkan. Atau bahkan ada yang mencoba untuk fosfat misalkan. Atau beberapa produsen mobil di Jepang mencoba mengembangkan hidrogen itu. Sehingga saya yakin kok nanti ada suatu kesetimbangan baru di mana ide-ide inovatif baru itu akan mencoba memberikan alternatif. Karena dengan adanya kebutuhan nikel yang demikian itu, Mbak Melani, itu tidak sustainable. Jadi bayangkan saja sekarang ini kebutuhan nikel dunia itu adalah sekitar hampir 2 juta. 2 juta nikel metal per tahunnya. Dalam 3, 4, 5 tahun itu akan menjadi lebih dari 2 kali, 5 juta. 5 juta nikel metal. Dan itu permintaan salah satu yang paling besar adalah mobil listrik, electric vehicle, atau energy storage itu. Itu artinya apa? Artinya bahwa penambangan nikel semakin gencar. Artinya apa? Artinya beban Indonesia semakin berat karena sekarang ini sudah sekitar 40% itu nikel dunia itu dari Indonesia. Nah, kalau kita tidak melakukan beberapa inovatif tadi itu, walaupun kita bicara kita mau green gitu kan, mau green ternyata kita sebenarnya tidak dengan cara green gitu, karena kita harus nambang lagi begitu. Nah, inilah tadi yang beberapa inisiatif tadi yang saya sampaikan, circular economy, konservasi mineral, urban mining, dan beberapa alternatif akan ada satu kesetimbangan baru. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Melani. Sebagai insan profesional kita juga harus melakukan hal yang sama di dalam melakukan beberapa inisiatif tadi itu. Terima kasih banyak Pak atas insight-insight barunya, sangat membuka wawasan.
Terima kasih Mbak Melani. Terima kasih Pak Adi. Mungkin terkait ini, saya boleh sedikit sharing ya Pak, terkait yang pas saya di Hawaii itu. Memang benar-benar sangat menarik karena circular ekonomi yang tadi Bapak jelaskan ini, kalau di tempat saya dulu itu, nikel yang low grade bisa diekstrak, atau bahkan elemen-elemen lainnya itu juga bisa diekstrak, dan itu mengharapkan pasar dunia itu bisa menerima agar lebih semakin untung. Jadi menurut saya itu sangat penting sih Pak, untuk mengembangkan lebih jauh keekonomian mineral kita. Oke, selanjutnya ini ada satu yang angkat tangan dan 2 dari chat. Saya dari chat dulu ya, Mas Audi, maaf. Dari Q&A ini Pak, saya coba bacakan kembali dari anonymous partisipan. Selamat pagi Pak Adi, terima kasih banyak untuk sharingnya. Izin bertanya pendapat dari Pak Adi, bagaimana dengan banyaknya kasus eksplorasi yang terbentur dengan regulasi kawasan hutan lindung? Apakah ada simpul-simpul dalam regulasi Indonesia yang perlu menjadi concern kita dalam mendukung eksplorasi berkelanjutan di Indonesia? Kira-kira begitu Pak dari pertanyaannya. Dari Mas siapa? Ini dari Q&A kolomnya anonymous Oh, partisipan. oke, ya. Langsung ya Mas ya. Silakan. Baik, makasih. Makasih Mas. Eksplorasi versus hutan lindung. Kalau kita merefer kepada Undang-Undang 41 tentang kehutanan itu, pertambangan yang boleh dilakukan di dalam wilayah hutan lindung itu adalah pertambangan tertutup, begitu. Sehingga itulah koridor-koridor yang kita perlu pahami. Jadi kalau melakukan eksplorasi, bagaimana? Kalau logiknya kalau melakukan penambangan saja boleh, walaupun penambangan tertutup, harusnya eksplorasi boleh. Demikian itu. Nah, sehingga itulah koridor yang kita punya, dan untuk hutan yang lain, hutan produksi maupun hutan produksi terbatas dibolehkan begitu. Nah, sebenarnya kalau kita berpijak pada suatu good mining practice yang baik itu sebenarnya sih kalau kita merefer ke global practice gitu ya, sih aman-aman saja. Jadi kalau nanti ke New Zealand itu ada di Martha Hill. Dulu tambangnya Newmont, kemudian sudah dijual, itu right next to the city, dan mereka bisa hidup berdampingan begitu. Ada juga beberapa tambang juga demikian. Artinya apa poin yang mau saya sampaikan? Kalau pertambangan itu dikelola dengan baik, sehingga masalah konservasi lingkungan itu kita bisa lakukan. Sehingga kekhawatiran tentang proteksi atau konservasi hutan lindung maupun hutan-hutan yang lain itu seharusnya tidak menjadi satu concern. Disinilah yang kami lihat pribadi bagaimana enforcement terhadap bagaimana good mining practice di kita itu yang masih belum optimal gitu. Sehingga itu yang harapan kami, mudah-mudahan kita bisa kembangkan ada satu pertambangan yang baik di dalam kawasan hutan. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk yang bertanya, alangkah lebih baiknya untuk muncul, tapi terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sangat membukalah untuk tentang kehutanan ini. Berikutnya dari Mas Audi Tri. Silakan Mas untuk langsung bertanya saja. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Jeffrey. Selamat pagi Pak Adi. Seperti biasa Pak, insightful sekali presentasinya dan banyak membukakan kacamata kita untuk terus mendalami metal and mining di Indonesia ini. Nah, izin bertanya Pak, saya tadi penasaran dengan slide Pak Adi itu tentang yang kenapa exploration expenditure di tahun sebelum 2010 itu naik, tapi trend discovery-nya malah cenderung turun Pak. Nah, itu
yang saya penasaran itu apa yang menyebabkan tren discovery-nya itu cenderung turun? Apakah karena UU Minerba atau apa, mungkin nanti boleh dijelaskan, Pak. Terus pun di dalam cycle metal price itu ada up, ada down, itu trennya itu tetap naik gitu. Kita tidak pernah misalkan emas 2000, sekarang ini hampir sekitar 2000-an itu 2000-an itu sudah kayak harga wajar sekarang ini. Padahal kita nggak pernah harga di 2000 emas itu. Jadi tadi tembaga juga sama, tembaga nggak pernah $4,5 begitu per pound ya. Sehingga walaupun kita punya cycle 10 tahunan, 10 tahun up, kemudian 10 tahun down itu, namun tren umumnya secara keseluruhan adalah naik. Karena itu juga mencerminkan bagaimana shortage atau kesulitan, difficulties untuk supply-nya gitu. Nah, itulah yang terjadi semakin ini. Juga kompleksitas juga geologi, yang pertama tadi semakin dalam. Yang kedua, kompleksitas geologi itu juga tidak banyak orang yang paham. Gitu. Contohnya misalkan ketika ada porfiri teroverbrain menjadi oleh intermediate sulfidation epithermal. Sehingga feature-feature porfirinya juga nggak nampak. Yang ada adalah vein-vein epithermal ESA type gitu. Atau overprinting oleh lithocap yang ada HSE-nya maupun tidak ada HSE-nya. Itu juga semakin susah untuk mencarinya, obscure gitu. Artinya apa? Artinya tren terhadap deposit-deposit yang konvensional, yang kayak batu hijau itu sudah boleh eranya sudah lewat. Kita sekarang dealing dengan deposit-deposit yang lebih kompleks begitu. Jadi artinya itulah yang lebih susah juga kita hadapin gitu, kita eksplor atau kita temukan. Faktor yang ketiga tadi saya sampaikan, semakin lama itu juga semakin susah kita untuk melakukan eksplorasi gitu. Apalagi penambangan begitu kan. Jadi kalau misalkan kita bayangkan aja saat ini. Dulu katakanlah 20 tahun yang lalu, kita kalau mau ngebor asal ada IPPKH di dalam kawasan hutan, ya kita tinggal ngebor karena izinnya sudah ada. Sekarang belum tentu, Mas. Walaupun di situ wilayah hutan ada IPPKH, tapi di situ ada orang di situ juga ada orang yang bercocok tanam yang mengklaim tanahnya padahal itu kawasan hutan gitu. Ya, itu juga menyebabkan kita semakin susah kita bergerak gitu. Jadi kalau misalkan saya pernah cerita, kita pernah kerja di Solomon Island, kita mau ngebor saja, kita harus berunding 10 kali lebih di dalam rangka untuk kita bisa bawa mesin kita ke sana gitu. Itu sudah menjadi satu tren. Sedikit-sedikit nanti ada istilahnya town hall meeting. Jadi kita mau mapping, town hall meeting. Kita mau geofisik, town hall meeting. Dan setiap town hall meeting itu kita harus memberikan sangu untuk transport dan untuk uang saku juga gitu. Ya, itu juga jadi modus operandi. Jadi kita melakukan eksplorasi pun semakin susah, apalagi melakukan penambangan gitu. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Makanya discovery rate kita jauh dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, itu menyebabkan juga kepada pertanyaan Mas Audi yang nomor 2, sekarang ini mau nggak mau kita harus dealing dengan marginal deposit tadi seperti yang dibilang Mas Audi. Artinya apa? Artinya itu adalah bahwa deposit-deposit grade rendah lah yang kita harus mulai hadapin atau tambang. Gitu. Kalau kita bisa melihat tren daripada grade, misalkan nih
grade nikel yang diproses di smelter. Semakin lama semakin turun. Dulu tahun 70-an, rata-rata grade di atas 2%, bahkan 2,5% yang masuk smelter. 10 tahun kemudian di bawah 2%. Sekarang ini, atau 2-3 tahun yang lalu, 1,8% yang ke smelter. Saat ini smelter terima 1,6 pun terima begitu. Jadi kita harus dealing dengan lama-lama dengan marginal deposit tadi. Kembali kepada poinnya Mbak Melani tadi, kita harus dealing dengan konservasi mineral gitu. Nah, itu harus kita paksa, jangan sampai itu menjadi pilihan yang enak buat pengusaha gitu. Harusnya pemerintah memaksa itu juga gitu. Nah, itulah di nikel sulfide juga sama. Pada waktu awal-awal di Norilsk di Rusia itu 4-5%. Di Kanada juga demikian. Kalau kita nikel sulfide di sana juga sama 3-4%. Sekarang mereka average grade-nya yang mereka tambang di feeding itu adalah 1,5%. Itu nikel sulfide itu. Copper juga demikian gitu. Emas juga demikian. Dulu tuh mewah, misalkan kayak di Gosowong kita ada kok grade 30 gram per ton. Di Pongkor 17 gram per ton. Sekarang cari grade yang di atas 1 itu agak susah. Jadi sekarang average grade-nya adalah 1. Jadi tren daripada grade atau kualitas ore yang kita tambang sekarang ini juga menurun gitu. Sehingga mau nggak mau kita harus dihadapkan pada marginal deposit. Dan inilah kita sebagai profesional, tantangan buat kita sendiri juga. Jadi kalau kita sebagai profesional, kalau kita harus membuang grade rendah, kita harus cepat-cepat ngomong ke atasan kita, Pak, apa nggak bagus dikonservasi dulu nih Pak? Kita simpan dulu di stockpile, jangan dibuang dulu Pak. Jadi kami misalkan sekarang di Bakan itu cut off grade-nya itu 0,15. Yang tadinya itu 3 menjadi 2, 0,15. Dan ini seperti di best practice yang dilakukan oleh Newmont di Yanacocha 0,15 gram per ton untuk cut off grade-nya. Itu boleh dibilang saat ini adalah cut off yang paling rendah. Hal-hal seperti inilah yang sebagai profesional kita harus berinovasi dan melakukan hal yang terbaik bagaimana kita melakukan konservasi mineral begitu. Karena bagaimanapun harus ingat loh ya, ketika kita menemukan deposit itu jangan dibilang bahwa itu adalah punyanya perusahaan itu, bukan. Itu adalah amanah Tuhan itu. Itu amanah Tuhan yang kita harus jaga. Artinya apa? Artinya ketika kita ekstrak, kita juga harus prudent, harus konservatif, harus hati-hati, jangan sampai ada hal-hal yang kebuang karena itu amanah rakyat Indonesia juga gitu kalau kita bekerja di Indonesia. Jadi itulah yang terkait dengan marginal deposit. Kita sebagai profesional merupakan suatu tantangan tersendiri bagaimana kita tetap bisa melakukan tadi circular economy, konservasi mineral, melakukan added value di deposit-deposit yang marginal. Yang ketiga adalah REE. Sekarang ini dunia ini setiap negara ini mencoba melakukan secure commodity supply buat mereka. Dan saya pikir negara kita perlu segera secara intens melakukan eksplorasi ini untuk REE. Bagaimanapun kalau memang green transition atau energy transition ini berjalan dengan baik, bagaimanapun memerlukan jumlah komoditi metal yang semakin banyak. Gitu. Salah satunya adalah REE, termasuk lithium di dalamnya itu. Dan ini kami lihat belum banyak dilakukan. Dan saya pikir pemerintah bisa memberikan insentif ini kepada perusahaan-perusahaan swasta di dalam mengeksplorasi atau menemukan REE terkait dengan kepentingan nasional. Karena saat ini bagaimanapun Cina aja tidak melakukan ekspor. REE ini tidak melakukan. Dulu Cina ekspor.
akhirnya Cina nggak ekspor karena Cina menyadari bahwa semakin banyak orang memerlukan rare earth element ini. Dan negara-negara lain pun mencoba untuk demikian ini, karena seperti yang tadi saya bilang, saat ini kita seperti diingatkan awal-awal abad 15. Orang mulai berburu mengenai rempah-rempah. Dan kita juga, saya pikir, sebagai sumber rempah-rempah, kita harus pastikan bahwa kepentingan negara dan rakyat Indonesia itu nomor satu. Jadi ini yang saya pikir belum banyak. Kalau institusi pemerintah mungkin melakukan, Mas Audi, ya, seperti Bakan atau Badan Geologi. Namun sebagai sebuah program yang modern, yang intensif, yang melibatkan stakeholder utamanya adalah swasta, itu belum optimal, saya bilang gitu. Sehingga saya pikir ini satu tantangan tersendiri bagaimana ini menjadi satu insentif yang cukup menarik buat para eksportir. Demikian Mas Audi kurang lebihnya. Ya, terima kasih Pak Adi, penjelasannya sangat insightful. Ya, terima kasih Mas Audi atas pertanyaannya. Sekarang sudah 11.30, masih ada 2 pertanyaan, Pak. Masih boleh, Pak? Silakan, Mas, ya. Dari yang live dulu, yang angkat tangan, Pak Herawan. Boleh, Pak? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tommy Herawan dari Merdeka Copper Gold. Saya ingin berdiskusi. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Adi Maryani atas presentasinya yang sangat insightful. Saya ingin berdiskusi terkait peran akademisi atau saintis, Pak, dalam eksplorasi, Pak. Dengan kondisi atau fasilitas yang dimiliki sekarang di Indonesia, sejauh mana sebenarnya kolaborasi yang dapat dilakukan antara saintis dengan ekspertis seperti itu? Mungkin bisa dikomparasi dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam industri miningnya. Nah, terkait kebijakan atau terkait transparansi data atau big data, mungkin ada insight dari Pak Adi. Seperti itu, Pak. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Mas Tommy di Tumpang Pitu ini ya? Saya di Wetar, Pak, kebetulan, Pak. Oh, jauh banget, Mas. Ya, Pak. Selamat berjuang ya. Baik, terima kasih, Pak. Ini satu hal yang sangat menarik, Mas Tommy, ya. Dan ini belum optimal gitu. Kalau di negara maju, saya ambil 2 contoh aja nanti. Yang pertama adalah di Coast Tasmania. Kebetulan saya terlibat. Saya kan di situ terlibat sebagai researcher dan lecturer. Jadi saya berinteraksi langsung. Interaksi antara akademisi dan industri itu sangat intens, Mas. Sangat bagus gitu. Jadi yang terjadi adalah bahwa inisiatif itu dari akademisi. Jadi kayak semacam joint research program. Jadi mereka punya kayak riset unggulan tentang sesuatu yang menjadi PR atau menjadi satu challenge di dalam industri. Jadi mereka memang mendapat input, mereka memang orang-orang yang berinteraksi dengan industri itu secara intens, seperti Rose Large, David Cook, ya, Ginso, Lejun, Zozang, gitu. Mereka berinteraksi dengan orang-orang industri, sehingga mereka paham apa yang sekarang ini kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh industri. Misalkan Amira tentang lithocap, itulah yang dihadapi oleh industri. Industri mengalami kesulitan ketika bagaimana harus mengeksplorasi lithocap, bagaimana harus menemukan copper gold atau deposit atau gold deposit di dalam lithocap itu. Nah, Coach itu membuat satu inisiatif, kemudian inisiatif itu dipresentasikan kepada key stakeholder, termasuk juga industri, perusahaan-perusahaan itu diundang, mereka dimintain atau ditawarin sebagai funder gitu.
Jadi mereka chip in. BHP, Rio Tinto, Newmont, segala macam itu mereka diundang, kemudian mereka nanti, oh ya, oke, saya menyumbang ini. Misalkan dia butuh 5 juta US dollar. Nanti masing-masing itu akan kontribusi untuk periode 3 tahun, begitu. Jadi setahunnya, misalkan BHP, oke, saya 1 tahun, saya setiap tahunnya saya nyumbang 300.000. Jadi 300.000, 300.000, 300.000. Nah, itulah kemudian riset itu dilakukan dan mereka yang mendapatkan update setiap quarter, meetingnya setiap semester. Kebetulan waktu di Newmont, saya juga pernah menghadiri meeting itu sebagai perwakilan Newmont di Hobart sana. Itu kami juga dilaporkan, itu update-nya seperti ini. Dan next research akan seperti ini. Dan kami diberikan hasil tentang riset itu. Dan biasanya hasil riset itu 2 tahun itu tidak boleh ada publikasi. Jadi para sponsor itu mendapatkan privilege 2 tahun untuk menggunakan teori itu atau best practice itu. Itulah yang terjadi di Coach gitu. Sehingga interaksi antara industri sama akademis itu berjalan dengan baik sekali gitu. Demikian juga termasuk yang terkait dengan workshop. Kebetulan saya dan Pak Irianto itu terlibat bersama dengan David Cook dan Lejun, itu kami menyelenggarakan workshop untuk industri dan untuk akademisi. Jadi biasanya separuh itu adalah student PhD ataupun master, separuhnya juga dari industri. Yang ngajar juga gabungan kami dari industri dan Dave Cook dan Lejun gitu. Nah, itulah kerjasama yang bisa dilakukan di dalam kolaborasi antara industri dan akademisi. Inilah yang Mas Tami yang belum dilakukan dengan baik itu. Dan saya pribadi misalkan kalau misalkan ada yang mengajak apakah ITB atau UPN atau UGM, saya dengan senang hati akan menyambut tawaran ini dengan baik untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan akademisi. Nah, itu yang belum terjadi dengan baik di dalam negeri. Di US itu terjadi dengan baik di University of Arizona. Di tahun 2000 saya pernah mendatangi workshop di sana. Itu juga terjalin juga antara industri dan akademisi, persis seperti yang terjadi di Coach gitu. Mungkin gambarannya seperti itu, Mas Tommy. Baik, terima kasih banyak Pak Adi atas insight-nya. Mungkin memang kita perlu sadar betul kalau memang kontribusi atau kolaborasi antara saintis dengan ekspertis memang sangat perlu untuk dilakukan ya Pak. Perlu digalakkan. Betul Mas Tommy. Karena banyak hal yang misalkan kita bisa mendapatkan manfaat dari teman-teman di akademisi. Jadi misalkan misalkan nih untuk ablation atau XRF, XRD untuk petrografi pun kita bisa juga banyak dibantu oleh teman-teman industri karena itu penting juga di dalam kita melakukan eksplorasi. Jadi misalkan orpetrologi gitu. Misalkan nih contohnya, kok kita menemukan ada bornit sama kuflite intergroup dengan pirit begitu kan, ya. Tapi di sisi lain kok ini ada bornit sama kuflite itu intergroup dengan magnetite. Itu sesuatu yang totally beda begitu secara geochemical environment. Dan fenomena itu bisa dikontribusikan oleh teman-teman dari akademisi. Sedangkan kita yang melakukan eksplorasi kita jadi paham, oh ternyata ini ada overprinting nih antara HSE dengan porfiri ini. Itu walaupun mungkin porfirinya nggak kelihatan. Itu tapi hal-hal kayak gitu bisa kita lihat secara mikroskopik gitu. Dan saya sangat apresiasi termasuk teman-teman Merdeka, teman-teman G-Resources itu sudah mendorong kerjasama dengan universitas ya. Saya melihat
Pak Adi Sukri juga banyak ke UGM, Pak Ruli, Fransa, kami juga sama-sama kegiatan itu, dan itu saya pikir kita bisa dorong perusahaan lain untuk kalau inisiatifnya nggak dari universitas, mari mencoba kita membuat inisiatif mereka. Saya pikir bagus Mas Tommy yang dilakukan oleh teman-teman dari mereka. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Pertanyaan sangat insightful sih tadi. Siap. Ini Pak berikut mungkin pertanyaan terakhir ya Pak dari Pak Fadilah No, dia direct message ke saya. Terima kasih atas materi yang luar biasa bermanfaat ini Pak. Ingin bertanya apakah dengan adanya aktivitas petty dalam area menjadi concern mining bisa menurunkan resource value yang didapatkan dari hasil eksplorasi. Bagaimana upaya corporation dalam mempercepat aktivitas processing ore dan mempertahankan sumber daya yang didapatkan. Terima kasih Pak, sehat selalu. Dari Pak Fadilah No. Salam sehat selalu Pak Fadilah No ya. Terima kasih. Ini fenomena yang dihadapin di mana-mana Pak ini Pak. Itu gitu. Jadi di mana saja Pak sekarang Pak. Jadi kadang-kadang kita sebagai geoscientist itu merasa jadi terdakwa karena dipikirnya atau takut-takut kalau kita membocorkan informasi gitu. Padahal banyak kejadian itu yang memang istilahnya penambang-penambang itu sudah pintar gitu. Karena kadang-kadang ada yang dari ada yang dari Tasik, ada yang dari Gorontalo, Malang Buana, mereka sudah pintar-pintar gitu. Nah, ini fenomena yang juga kami hadapin Pak Fadilah. Jadi begini Pak, kalau peti itu sebatas tidak mechanized, insya Allah itu insignificant Pak impact-nya. Impact-nya tidak banyak. Jadi kalau tidak memakai alat itu insya Allah tidak banyak nanti yang keambil kalau itu. Jadi pengertian saya tidak pakai alat itu adalah memang betul-betul ya artisanal Pak gitu. Namun kalau dia pakai alat, pakai eskavator, pakai dump truck gitu Pak, sudah processingnya sudah massal, nah itu bisa signifikan Pak, gitu, bisa signifikan gitu. Jadi kalau jadi sebagai gambaran Pak ya, ada satu proyek gitu Pak, ya, satu proyek itu bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun Pak, boleh dibilang puluhan tahun nambang situ, tapi tidak pakai mekanis Pak. Dia pakai manual, jadi ngelubang gitu Pak, kemudian ditromol gitu, digerus sendiri gitu. Walaupun di situ sampai katakanlah sampai ratusan orang gitu ya, itu impact-nya terhadap depositnya itu nggak banyak Pak. Jadi cuma berkurang ribuan aja Pak, ribuan aja. Pak Adi, mohon maaf, ternyata Bu Ya. Fadilah. Oh Bu Fadilah, maaf Bu Fadilah, saya pikir Pak Fadilah. Maaf, tidak banyak impact-nya. Jadi artinya kita cuma bicara 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ons berkurangnya. Oke, katakanlah berkurangnya 5.000 katakanlah atau 10.000. Biasanya kita dealing dengan deposit katakanlah bisa 1 juta ons gitu kan. Jadi bisa 500.000 ons gitu. Jadi kalau istilahnya 5.000 cuma 1% gitu dari itu. Sehingga nggak banyak. Namun kalau kita dealing dengan mereka sudah pakai eskavator, pakai dump truck, ya itu menjadi signifikan Bu. Itu yang menjadi unlimited begitu karena sudah gampangannya sudah kayak penambang yang benar. Gitu. Dan itu saya pikir akan mempunyai impact terhadap keekonomian tambang kita. Kami juga ada pengalaman yang seperti ini Bu, sudah pakai tambang, sudah pakai itu, dan itu cukup signifikan yang diambil gitu.
Sedangkan bagaimana upaya korporasi, saya pikir ya kita selalu harus lapor kepada ESDM, Bu, sebagai prinsipal kita, sebagai pemegang IUP kita laporkan ke sana, karena memang demikian. Jadi biasanya Kepala Teknik Tambang melakukan laporan kepada ESDM, dari sana nanti kemudian pemerintah akan mencoba untuk berkoordinasi untuk mencoba untuk pembersihan. Dan biasanya itu memang datang lagi gitu. Nah, kalau memang mau ada pengalaman yang mau efektif, Bu, itu bisa ditangani segera dan kemudian bisa langsung dikembangkan, kemudian bisa di-resolve secara permanen. Ada satu pengalaman, Bu, itu memang kemudian dibuat suatu program yang intensif eksplorasinya, dilakukan pembersihan, program intensif eksplorasinya, kemudian langsung dikembangkan, Bu. Sedangkan para penambang itu dikasih alternatif, apakah dia direkrut di dalam bekerja di dalam istilahnya pemboran ataupun dia di dalam bisnis inisiatif gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu, dan itu ada satu contoh yang berhasil. Jadi kami pernah seperti itu, kita intensif bor selama 2 tahun langsung dikembangkan sampai akhirnya itu bisa bersih dan sekarang bisa ditambang. Mungkin demikian, Bu Fadilah, yang bisa saya sampaikan, Bu. Namun kalau kita eksplorasi kemudian berhenti lama, eksplorasi lagi berhenti lama, itulah yang biasanya ketika masuk angin itu, Bu, waktu-waktu itu biasanya kemudian orang-orang pada masuk, dan kalau mereka berhasil, yang masuk semakin banyak. Dan dari pengalaman kami tahu, Bu, bahwa mereka masuknya itu mempunyai keterbatasan ke dalam karena mereka dealing dengan air biasanya atau kelembapan ataupun dengan udara. Jadi ada satu, kalau mereka manual ada satu batas mereka bisa masuk, biasanya 20-30 meter gitu. Mereka maksimal masuk. Namun kalau pakai mesin mereka tidak berbatas. Jadi mungkin demikian, Bu, gambarannya. Terima kasih, Bu Fadilah. Masih mute, Chef. Siap, mohon maaf. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Fadila juga. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak Adi, sebelum kita menutupi sesi, karena sebentar lagi mungkin udah jam istirahat juga. Ini pertanyaan dari Mas Michael de Guzman. Jadi Pak Adi, sehubungan dengan research ECG di Amira dan COTS, sedang banyak research untuk vectoring pada zona propylitic menggunakan LA-ICP-MS dan sampling pada klorid, epidot, dan serisit. Menurut Pak Adi, apakah saya belum tahu atau belum melihat ada banyak diterapkan oleh geologis di Indonesia. Entah apa ini karena faktor skill, equipment cost, atau mungkin hasilnya belum publicly available karena company policy. Begitu Pak pertanyaannya. Oke, Mas Michael de Guzman Junior. Ya. Factoring sangat penting, memang satu hal yang sangat penting, dan saya pikir Mas Michael mencoba untuk bicara mengenai green rock ya, factoring untuk green rock. Ini satu juga yang sekarang ini sedang dilakukan riset di COTS ya. Itu memang kalau kita bandingkan dengan katakanlah factoring untuk di lithocap, itu tidak se-critical kalau di lithocap. Di lithocap betul-betul suatu factoring yang sangat-sangat efektif. Apa yang teori atau sains atau best practice yang ditelurkan oleh COTS, University of Tasmania. Sedangkan untuk yang di Green Rock ini, yang pertama adalah kurang lebih tahun 2003, 2004, 2005 ya.
kebetulan pada waktu itu yang banyak ke Batu Hijau Profesor Zhao Chang gitu. Itu yang meneliti bagaimana green rock itu dari mulai marginal dari sistem, kemudian masuk ke dalam proksimal, kemudian sampai ke sentral daripada sistem itu yang terjadi. Sehingga di situ melihat beberapa parameter mineral-mineral kayak epidot, chloride, ada actinolite, ada biotite begitu. Sehingga Zhou Zhang pada waktu itu menemukan suatu pattern, misalkan kayak di epidot itu dia kalau di luar outer probabilistic dia berupa diseminasi. Tapi ketika dia masuk kepada inner probabilistic mendekati daripada proksimalnya si porfiri itu, dia merupakan veining gitu. Itu salah satu contohnya itu. Dan saya pikir itu sudah dipublish dan sudah mulai banyak orang tahu. Saat ini mereka perdalam lagi riset mengenai green rock itu, dan saat ini memang masih semuanya konfidensial, dan yang saya dengar dari Dave Cook cukup menarik riset yang ada ini, dan memang sesuatu yang masih konfidensial gitu. Sedangkan kalau alat-alat yang digunakan itu saya melihatnya adalah sebagai supporting saja, sebagai tool aja. Seperti halnya tadi itu ICP-MS laser ablation misalkan, itu bagaimana kita melihat goal deportment-nya. Karena kita sebagai seorang geologis tidak hanya bagaimana kita memahami keberadaan emas, bentuk atau emas, nature daripada emas, ukuran butirnya, shape-nya, tidak hanya untuk dieksplorasi, tetapi juga ketika kita harus berhadapan bagaimana ini bisa diproses begitu. Sehingga itu adalah merupakan tool saja, dan itu bisa dilakukan di Indonesia maupun atau di luar gitu. Kalau kita misalnya mau melihat gold deportment-nya, emas ada di HSE, itu bagaimana, itu bisa kita pakai gitu. Dan saya pikir kami juga menggunakan lab di sini juga yang akan membantu kita di dalam mengkarakteristik ore gitu. Jadi artinya kalau kita sudah ketemu dan kita ingin memahami bagaimana distribusi emas di situ, bagaimana nanti kalau diproses, ditambang itu, akhirnya kita memahami ore karakterisasi, kemudian akhirnya nanti kita jadikan ore domaining-nya supaya nanti kita tahu masing-masing domaining itu kan nanti kalau ditambang bagaimana, kalau diproses bagaimana. Nah, itu juga memerlukan alat-alat tadi yang seperti disampaikan tadi itu, STEM ataupun laser ablation ataupun ore petrologi. Jadi mungkin demikian saya pikir itu bukan suatu hal yang mahal, dan itu sangat berguna buat kita di dalam eksplorasi maupun pengembangan maupun mining deposit itu, dan itu satu hal yang perlu kita lakukan. Mungkin demikian, Mas Jeff. Ya. Siap, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Mas Michael atas pertanyaannya. Ya, menurut saya sampai ini ada hampir mau mencapai 10 pertanyaan ya Pak. Pertanyaannya cukup detail dan juga related sama topik-topik yang tadi Bapak bawakan. Menurut saya sih it's a successful webinar lah Pak. Menurut saya sih cukup untuk pertanyaan sekarang ini, tidak ada pertanyaan kembali. Dari Bapak mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita sesi foto terakhir ini Pak. Saya terima kasih. Jadi saya pikir kita tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Pesan saya kembali kepada adik-adik semua bahwa kita mempunyai kesempatan yang besar untuk bisa merambah ke Australia,
ke US, ke Kanada, banyak senior-senior yang sudah di sana. Dan kenapa demikian? Karena geosaintis di luar itu menurun. Jadi kita sudah ada yang ke sana, kita lihat ada Salma dan ada Mas Jalu sudah bekerja di Australia, dan saya pikir saya ingin melihat Anda semua panggungnya di panggung global, sehingga Anda akan bisa menjadi istilahnya champion-champion, banyaklah belajar, istilahnya kalau mau dolan yang jauh, mau terbang yang tinggi, kalau mau ngaji yang lama, yang pintar, supaya kalian bisa menjadi orang yang hebat. Setelah itu kalian bisa kembali lagi membangun kembali ataupun tetap membangun di sini seperti sekarang ini juga nggak apa-apa. Jadi kalau mumpung mimpi itu masih gratis, ya mimpilah yang banyak, yang tinggi gitu. Jadi artinya jangan sampai sedang-sedang saja. Gitu. Mungkin itulah karena memang panggung kita panggung global. Jadi ini kesempatan kalian untuk bermain di sana. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk teman-teman yang lainnya, Mas Junan, Mas Johan dan lain-lain yang ada di sini. Tim kami juga, ada Monica, ada Raisa, ada Elvira, semuanya kita bangga dengan teman-teman muda ini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Salam Pak, sebentar ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Belum itu, jangan pada cabut dulu. Kita harus foto dulu. Oh ya, Pak, untuk sebelumnya, kalau misalnya ada pertanyaan di balik layar, gimana cara menghubungi Bapak, Pak, kira-kira? Mau konsultasi pribadi juga gratis kok. Ya, nanti mungkin dari email atau nomor Bapak mungkin saya bisa share ya, Pak, di balik layar. Ya. Oke, siap. Oke, sekarang kita di akhir, kita silakan untuk rekan-rekan, teman-teman, bapak-bapak, bisa on cam, kita coba untuk screenshot ya Pak, kita foto bersama. Nah, cukup ramai ini, ada 101 orang di akhir. Tadi sempat mencapai peak-nya 125 ke atas, Pak. Jadi saya yakin banyak yang tertarik sekali di sini sebenarnya. Terima kasih atas insightful webinarnya. Sekarang ini kita screenshot dulu. Total ada 4 page. Page pertama dulu. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Oke, berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Page ketiga. 1, 2, 3. Page terakhir. 1, 2, 3. Oke, demikian sudah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih terutama kepada Adi Mariona atas sharingnya hari ini. Dan terima kasih juga kepada Mentora dan juga FGMB, MGI, Professional Development yang sudah memfasilitasi kita semua. Akhir kata, saya juga berterima kasih telah menjadi moderator. Ada Arnisa. Makasih Mas Matur nuwun Mas Adi Mariono. Arnisa. Ya, silakan. Terima kasih. Baik. Selamat siang. Baik. Terima kasih semuanya. Mas Judan, makasih. Mas Arif, Terima kasih, terima kasih semuanya. Mas Arif, Izin. makasih Mas Arif. Terima kasih, Pak Adi. Terima kasih semuanya. Izinlah. Makasih, Selamat Pak Adi. Ya. Ya, selamat.